Di Flores Timur bersama Pak Lukman, karena latar belakang kami seperti Pak Ketua Koalisi sampaikan lebih. Jadi gue lebih dari 35 tahun, lebih dari 34 tahun berada di birokrasi pemerintah, dan Pak Lukman lebih dari itu, mungkin 35 atau berapa tahun itu? 35 ya? 36 tahun Pak Lukman. Itu berarti lebih dari 30 tahun ini kami bekerja membantu bupati, wakil bupati, ganti bupati, wakil bupati, terus. Kurang lebih 6 sampai 7 bupati kita dampingi. Itu berarti medongkan go. Kemudian kalau tak, masa kami jadi bupati, wakil bupati bisa? Kumari. Kan? Karena untuk menjadi bupati dan wakil bupati ini tidak bisa hanya pintar saja. Tidak bisa hanya pintar saja. Tetapi ada unsur lain yang harus mendukung kita untuk bagaimana kita bisa menjadi bupati. Di antaranya adalah pengalaman berpemerintah. Aki kedoko. Jadi begitu mau pintar sekali, tapi begitu mau masuk dalam sistem baru mau kedoko. Ternyata yang gue maring keliling waktu gue kampanye banyak yang gue bisa salah. Banyak yang gue kan bisa salah. Karena apa? Di dalam itu sudah penuh dengan aturan. Tidak boleh janji tulah aku nih, tapi kalau doi tidak terbatas bisa lah. Kemudian mungkin pengalaman jabatan gue duduki. Jadi selama 30 sekian tahun itu gue pernah menduduki jabatan strategis tingkat paling tinggi, yaitu eselon 2 di kabupaten itu. Pernah menjadi kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Pernah menjadi kepala badan pegawai daerah. Pernah menjadi kepala catatan sipil. Dan yang paling lama itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dan waktu itu baru Pak Lukman di Lau Jakarta. Jadi komunikasi, cerita, kedekatan kami sudah jalan. Dan pada waktunya beliau mau maju lagi, dia mencari atau berdiskusi dan saya untuk mendampingi dia. Dengan pengalaman sekian banyak ini tentunya menjadi bekal untuk kami kalau memimpin Flores Timur. Tidak ada yang susah. Karena kami tidak belajar lagi berdiri di mana bupati, wakil berdiri di mana. Kami tidak, kami dah ada lamu. Bupati kiri nenggaku, wakil kiri nenggaku, dah lamu. Karena kami sudah biasa. Bahkan kami ikut mengatur jika posisi-posisi itu harus diatur oleh orang birokrat. Kemudian terkait dengan jabatan Kepala Badan Pegawaian ini, kami punya program yang namanya reformasi birokrasi tadi. Kita menempatkan semua aparatur sipil negara sesuai dengan disiplin ilmu yang dia miliki, terutama para pejabat eselon 2. Pertama, pertimbangan politik boleh, tetapi jangan sampai kita lupa kapasitas dan integritasnya, dia cocok atau tidak di tempat itu. Jangan pertimbangan politik terlalu dominan, akhirnya kita semua susah. Ingat juga pemerataan wilayah, saya dengar bahwa ada di kecamatan tertentu hampir tidak ada pejabat. Sebenarnya bisa diatur asalkan orang itu memenuhi syarat administrasi dan sesuai dengan regulasi. Karena pertimbangan politik terlalu banyak, oh dia ini kali lalu dia mendukung saya, dia ini tim sukses saya. Supaya kakak Ari Ogumpani menyemoi bahwa gua Kompan Lukman ini kami jalan sendiri. Di belakang kami tidak ada pengusaha atau kontraktor, itu pertama. Di belakang kami tidak ada pegawai negeri yang ikut. Supaya kami jangan ada beban. Ketika kami duduk itu, kami tidak boleh ada beban. Kalau ada yang belakang ikut kami, terus memberikan dukungan kepada kami, nanti kami jadi pejabat, jadi bupati dan wakil bupati, kami akan diatur. Proyek ini gue iki, proyek ini gue Ari iki. Data lagawe model B. Data lagawe model B. Dan kalau memilih pejabat-pejabat untuk membantu bupati dan wakil bupati, kita pilih karena pertimbangan politik terlalu tinggi, repot kita. Repot. Apalagi kita pilih habis dia sebenarnya tidak memenuhi syarat, tapi kita paksakan karena dia keluarga kita, dia mendukung kita. Jadi saya bilang Pak Bupati, Pak Lukman, kalau kita jadi bupati dan wakil bupati, kita harus lakukan job fit ulang para pejabat. Dengan catatan bahwa kita tidak akan menyusahkan siapa-siapa, tapi berusaha untuk menemukan pejabat
yang tepat sesuai dengan disiplin ilmu dan kemampuan intelektualnya. Tidak asal. Karena jadi bupati dan wakil bupati kalau dibantu oleh pejabat birokrat yang tepat, kerja kita jadi ringan. Jangan sampai kita pilih pejabat birokrasi yang bupati no wakil bupati mari aku nado to kai. Nado di aku iya pak. Pada bupati kiri nala juga na iya pak. Nih yang data laga bau model nih. Jadi semua pejabat birokrasi itu harus mampu memberi pertimbangan teknis kepada bupati dan wakil bupati ketika perintah itu diberikan. Dan kita itu ada ruangnya. Kita di birokrasi pemerintahan itu kalau bupati umum salah, kita tahu bahwa itu sudah keluar dari regulasi, kita beri pertimbangan. Pertimbangan pertama bupati tidak harus buat. Kita buat pertimbangan kedua. Kedua juga bupati masih pasang, kita buat pertimbangan ketiga. Aturan harus 3 kali beri pertimbangan. Namanya tetap berarti dokumen itu kita simpan. Sehingga ada apa-apa, namanya lebah kalau cair kita akan lebah. Itu kelebihan calon bupati yang berlatar belakang birokrasi. Karena kami mengerti betul tatanan pemerintah, tata aturan pemerintah. Memang kami semua 4 paket ini semua orang baik, orang berkualitas. Tetapi yang berpengalaman di pemerintah hanya kami 2, Pak Lukman. Kemarin kalau Pak Ruskerong masuk, berarti kami 3 yang orang birokrat yang ada di pilkada kali ini. Tapi karena beliau gagal, maka tinggal kami 2 saja. Kami 2 saja. Inilah kamar sekalian, kami juga bukan malaikat, kami masih manusia. Masih manusia. Perlu dukungan ribu ratu opumpai ina ama bangkai silo tanah ini. Tidak hanya dalam proses ini, tapi ketika Tuhan dan Laut Tanah merestu kami 2, akan pegang kami sudah mulai melenceng kiri kanan, dia dengar lali mari. Karena rumah jabatan akan terbuka untuk kita semua. Bahkan rencana kami 2 kalau agenda pemerintah di kabupaten tidak padat, kita akan berkantor berganti-ganti, satu ke kecamatan ini, satu ke kecamatan ini selama beberapa hari, sehingga ribu ratu bisa punya waktu untuk lebih dekat untuk datang dan omong dengan kita. Itu rencana kami dan kami akan lakukan kalau Tuhan dan Allah Ta'ala merestukan. Saya kira itu yang menjadi rencana kami. Dia setuju letaknya. Setuju. Kalau koroma kalau parti tei banyono bi kita coba rebu takkan wata kena ya aku bisa deh. Bisa. Dalam suasana yang santai kegembiraan tidak tutup mari aku gua dengar, gua mari aku dia dengar. Pas. Masalah takut. Karena jadi bupati dan wakil bupati itu bukan tuan. Tidak ada, kita ini pelayan masyarakat. Dan kami juga dalam penataan birokrat itu semua aparatur sipil negara harus berjiwa pelayan, bukan jadi bos. Bos bicara. Tetapi juga kami akan berusaha supaya semua aparatur sipil negara itu bekerja dalam tenang, dalam keadaan tenang, dalam keadaan gembira, tidak boleh ada tekanan politik. Tekanan politik itu misalnya begini, kan ada pegawai yang ikut-ikutan ini, politik ini. Dalam catatan kita tahu, karena dia tidak dukung kita dan dia pengaruh orang untuk jangan pilih kita, begitu kita jadi, dia ini pindah di Solo Selatan, dia ini pindah. Nah, juga kita usahakan untuk tidak boleh kita lakukan. Itu baru Laut Tanah ini bisa menang. Jangan sampai kita pergi, ada urusan di kantor dinas atau kabupaten. Engkau ini itu hari pilih saya ke tidak? Saya tidak rusak kan tidak. Mau pilih atau tidak, dia anak Laut Tanah. Karena kita jadi bupati bukan hanya untuk tim sukses. Kita jadi bupati untuk ribu ratu Flores Timur. Jadi tentang rencana program dan kegiatan Gomari alamu karena terlalu banyak nanti kita kesiangan. Tapi gue hanya mau sampaikan bahwa memberi keyakinan. Jadi gue tutup uang nih. Coba. Tadi saya cerita tentang saya belum cerita tentang Pak Lukman. Jadi Pak Lukman ini selain dia juga orang birokrat, dia juga pengusaha. Dia juga punya lembaga pendidikan seperti kita dengar. Baru 1 minggu ini Pak Lukman baru pulang dari Bangkok. Dia pikir tanda tangan kerjasama
perguruan tinggi yang beliau miliki dengan perguruan tinggi di Bangkok. Yang sebelumnya sudah dengan Australia, terus dengan Malaysia, sekarang dengan Thailand. Bayangkan saja. Belum jadi bupati saja sudah mulai kerja sama internasional, apalagi jadi bupati. Ya? Ini bukan kaleng-kaleng. Jadi saya selalu membayangkan bahwa kalau kita kalah Pak Lukman ini pulang, rugi, kita akan rugi dapat anak lewat tanah yang seperti Pak Lukman itu. Saya kira ini saja, karena kalau sudah teriak bungkus-bungkus itu berarti kita harus berhenti. Sekian dan terima kasih. Tapi sebelum ono kere, boleh maaf jika koda nonalan untuk kakak Ari Wanggaji ya. Tapi PT nomor 1. Tapi PT itu nomor 1 toh. Sekian dan terima kasih malam.